Setiap sistem keamanan menyimpan satu bayangan di kepalanya tentang siapa yang mungkin mengkhianatinya. Bayangan itu hampir selalu berbentuk orang yang sedang kekurangan uang. Karena itu pula yang diperiksa lebih dulu, yaitu rekening, tagihan, dan mobil baru yang tidak cocok dengan slip gaji seorang pegawai pemerintah. Sisanya menyusul kemudian, mulai dari rahasia memalukan yang bisa dipakai untuk menekan seseorang, hingga alat pendeteksi kebohongan yang dipasang untuk menangkap tubuh yang gelisah ketika berbohong. Namun bagaimana jika orang itu tidak menginginkan apapun? Ana Montes bekerja 16 tahun di Defense Intelligence Agency atau Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat, dan sepanjang waktu itu, ia dianggap analis paling dipercaya seluruh pemerintahan untuk urusan Kuba. Para jenderal menunggu paparannya. Ia tidak pernah menyelundupkan selembar dokumen, tidak pernah menerima $1, dan ia lulus pemeriksaan poligraf. Yang ia bawa keluar dari gedung itu setiap sore adalah isi kepalanya sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah ia lolos karena terlalu cerdik bagi sistem yang mengawasinya? Atau justru karena sistem itu sedang mencari sesuatu yang sejak awal tidak pernah ada pada dirinya? Dan dalam kesempatan kali ini bersama Ruang Makro, mari kita menyelami kasus Ana Montes lebih dalam. Sepanjang pembahasan ini akan dipakai satu istilah untuk menamai apa yang sebenarnya terjadi, yaitu pengkhianatan tanpa harga. Bukan pengkhianatan yang terlalu mahal untuk dibeli, melainkan pengkhianatan yang tidak pernah dijual sama sekali. Dan justru disitulah seluruh persoalannya, sebab hampir semua mekanisme pengamanan modern bekerja dengan cara mencari harga. Untuk memahami bagaimana hal itu mungkin, kita perlu kembali jauh sebelum ia menjadi tersangka. Ana Belén Montes lahir pada 28 Februari 1957 di Nuremberg, Jerman Barat, di lingkungan rumah sakit militer Amerika, sebab ayahnya seorang psikiater Angkatan Darat Amerika Serikat. Keluarganya keturunan Puerto Rico, hidup berpindah-pindah mengikuti penugasan, patriotik, dan cukup disiplin. Dan dalam salah satu ironi yang paling sulit dipercaya dari seluruh kasus ini, ia bukan satu-satunya anak dalam rumah itu yang kelak masuk ke dunia keamanan nasional. Saudara perempuannya dan saudara lelakinya sama-sama bekerja untuk Federal Bureau of Investigation atau FBI. Bahkan dilaporkan bahwa saudara perempuannya ikut menangani perkara jaringan agen Kuba di Amerika. Sementara ia sendiri, di gedung lain di kota yang sama, adalah agen Kuba dengan posisi paling dalam yang pernah ada. Tidak ada yang tahu. Ia menyelesaikan studi hubungan internasional di University of Virginia pada 1979, sempat bekerja di Departemen Kehakiman, lalu melanjutkan studi pascasarjana di Johns Hopkins School of Advanced International Studies, sebuah jalur yang rapi dan menjanjikan. Tetapi periode ketika ia tumbuh secara politik adalah periode yang justru mengguncang kepercayaannya kepada negaranya sendiri. Dan dari sinilah cerita ini sebenarnya dimulai, bukan dari Havana, melainkan dari Amerika Tengah. Sepanjang dekade 1980-an, Washington menopang pemerintahan El Salvador dalam perang saudara yang berlangsung brutal. Uskup Agung Oscar Arnulfo Romero ditembak mati saat memimpin misa pada Maret 1980, sehari setelah ia berkhotbah meminta para tentara berhenti mematuhi perintah membunuh. Pada Desember tahun yang sama, 4 perempuan gereja asal Amerika diperkosa dan dibunuh oleh anggota Garda Nasional El Salvador. Setahun kemudian, di dusun El Mozote, batalion Atlacatal membantai ratusan warga sipil, sebagian besar di antaranya anak-anak. Komisi Kebenaran PBB untuk El Salvador, yang laporannya diterbitkan pada 1993 dengan judul From Madness to Hope, kemudian mengaitkan sekitar 85% pelanggaran yang berhasil didokumentasikan dengan aparat negara dan kelompok-kelompok yang bersekutu dengannya. Di Nicaragua, pada periode yang sama, Washington mempersenjatai kelompok Kontra dalam sebuah operasi yang akhirnya melahirkan skandal Iran-Kontra dan membuktikan bahwa Kongres serta publik Amerika sendiri telah dibohongi. Pada titik inilah satu hal perlu ditegaskan, agar kasus ini tidak dibaca terlalu cepat. Kemarahan Ana Montes bukan pengkhianatan. Jutaan orang Amerika membagi kemarahan yang sama, dan Kongres Amerika sendiri berusaha membatasi kebijakan itu melalui serangkaian larangan pendanaan yang dikenal sebagai Amandemen Bolen.
Yang membedakannya dari semua orang itu bukan apa yang ia percayai, melainkan apa yang kemudian ia putuskan untuk dilakukan dengan keyakinan tersebut. Dari kemarahan moral, tersedia jalan-jalan yang sah, mulai dari jurnalisme, advokasi, pengadilan, hingga politik. Ia memilih jalan yang lain, dan yang menunjukkan jalan itu kepadanya bukan seorang perwira asing, melainkan seorang kenalan di lingkungan kampus. Namanya Marta Rita Velasquez, seorang pengacara berpendidikan yang ia kenal di lingkungan studi kebijakan Washington. Dalam kosakata intelijen, orang seperti dia disebut talent spotter atau pemandu bakat, yaitu orang yang tidak merekrut dengan tangannya sendiri, tetapi bergerak di lingkaran yang tepat, menandai siapa yang punya akses sekaligus punya alasan, lalu mengarahkannya kepada dinas yang sesungguhnya. Velasquez kemudian didakwa oleh Pengadilan Federal Amerika pada 2004, meski surat dakwaannya baru dibuka pada 2013, dan sampai hari ini ia tinggal di Swedia, tanpa pernah menjalani persidangan. Untuk memahami mengapa Ana Montes menjadi sasaran yang hampir sempurna, kita perlu melihat cara dinas intelijen memetakan motif manusia. Selama puluhan tahun, kerangka yang dipakai di ruang-ruang pelatihan kontra intelijen dikenal dengan akronim MICE, yaitu Money, Ideology, Compromise, dan Ego, atau uang, ideologi, tekanan, dan harga diri. Kerangka itu praktis, tetapi cenderung memperlakukan pengkhianatan sebagai transaksi. Randy Burkett, dalam sebuah artikel di Jurnal Internal Komunitas Intelijen Amerika, Studies in Intelligence, justru mengusulkan kerangka lain yang ia pinjam dari psikolog sosial Robert Cialdini di bukunya Influence, The Psychology of Persuasion. Inti gagasannya sederhana namun tidak nyaman, bahwa perekrutan seorang agen sebenarnya bekerja melalui mekanisme sosial yang sangat biasa, seperti rasa suka, rasa timbal balik, dan dorongan untuk tetap konsisten dengan komitmen yang sudah pernah kita ucapkan. Ursula Wilder, psikolog klinis yang lama bekerja untuk komunitas intelijen Amerika, dalam kajiannya tentang psikologi spionase menambahkan lapisan lain, bahwa keputusan menjadi mata-mata umumnya tumbuh dari pertemuan antara kerentanan pribadi, tekanan situasi, dan kesempatan yang tiba-tiba terbuka. Dalam kerangka seperti ini, seorang perekrut tidak perlu mengubah pikiran siapapun. Ia hanya perlu menawarkan cara untuk bertindak atas apa yang sudah dipercayai. Dan disinilah pengkhianatan berhenti terasa seperti kejatuhan bagi orang yang menjalaninya. Ia terasa seperti akhirnya dianggap serius. Perhatikan urutan peristiwanya, karena urutan itu yang membedakan kasus ini dari hampir semua kasus spionase lain. Ana Montes diyakini direkrut sekitar 1984. Ia mulai bekerja di Badan Intelijen Pertahanan Amerika pada 1985. Ia tidak tersandung ke pekerjaan sensitif lalu tergoda di sana. Ia memeluk perjuangannya lebih dulu, kemudian pergi melamar dan berhasil masuk. Dengan kata lain, ia bukan pegawai yang berubah menjadi agen, melainkan agen yang menggali jalannya sendiri ke dalam. Metode kerjanya membuat seluruh persoalan menjadi jauh lebih sulit. Ia tidak mencuri kertas, mata-mata klasik memfoto dokumen, menyalin berkas, atau menyembunyikan mikrofilm. Dan setiap tindakan itu meninggalkan jejak fisik yang bisa ditemukan. Ana Montes membaca material paling sensitif yang dimiliki negaranya mengenai Kuba, menghafal bagian-bagian yang dianggap penting, lalu berjalan keluar dengan tas yang bersih. Di apartemennya, ia merekonstruksi hari itu dari ingatan dan mengetiknya ke sebuah laptop Toshiba. Instruksi dari Havana datang melalui radio gelombang pendek, pada frekuensi dan jam yang sudah ditentukan, dalam bentuk deretan angka yang dibacakan suara datar. Siaran semacam itu dikenal sebagai number station, atau stasiun angka, dan bagi pendengar biasa, ia hanya bunyi tanpa arti. Sisanya adalah perangkat lama yang sudah terbukti, yaitu telepon umum yang tidak pernah dipakai 2 kali berturut-turut, penyeranta, dan kertas yang larut begitu tersentuh air. Dirección de Inteligencia, Dinas Intelijen Kuba, adalah lembaga kecil dengan anggaran yang tidak sebanding dengan lawannya. Yang mereka miliki adalah kesabaran dan pemahaman tentang manusia. Dan mereka memahami satu hal lebih baik daripada hampir siapapun, bahwa rahasia yang paling aman adalah rahasia yang tidak pernah mengambil bentuk fisik. Disinilah pengkhianatan tanpa harga bekerja 2 kali. Tidak ada dokumen yang bisa ditolometukan, dan tidak ada aliran uang yang bisa dilacak. Penanda paling andal dalam seluruh kontra intelijen, yaitu kekayaan yang tidak bisa dijelaskan, tidak pernah menyala 1 kali pun selama 16 tahun.
Lalu bagaimana dengan alat yang justru dibangun khusus untuk menangkap orang seperti dirinya? Ana Montes dilaporkan menjalani pemeriksaan poligraf pada pertengahan 1990-an dan ia lulus. Bagi banyak orang ini terdengar mustahil, tetapi keterbatasan alat itu sebenarnya sudah lama diketahui. National Research Council, lembaga kajian ilmiah di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika, menerbitkan telaah menyeluruh berjudul The Polygraph and Lie Detection pada 2003 dan menyimpulkan bahwa ketepatan poligraf tidak memadai untuk dipakai sebagai alat penyaringan pegawai dalam jumlah besar. Alasannya bersifat teknis dan mendasar, sebab yang diukur alat itu bukan kebenaran, melainkan gairah fisiologis, yaitu detak jantung, keringat, dan pernapasan yang meningkat ketika seseorang merasa sedang berbohong. Pada orang yang tidak merasa sedang berbohong, tidak banyak yang bisa direkam. Kecenderungan yang lebih luas pun sudah tercatat. Pusat Penelitian Keamanan Personel Departemen Pertahanan Amerika melalui kajian Catherine Herbig yang menelaah kasus-kasus spionase warga Amerika sepanjang 1947 sampai 2007 menemukan bahwa proporsi kasus yang bermotif uang menurun dari dekade ke dekade, sementara kasus yang berakar pada loyalitas terbagi justru meningkat. Sistem pengamanannya sudah mengetahui bahwa bayangan lamanya tidak lagi akurat. Persoalannya, hampir seluruh mekanisme pemeriksaan masih dibangun mengikuti bayangan yang lama itu. Ironisnya, sistem itu bukan hanya gagal menangkapnya. Pada akhir 1990-an, ia menerima sertifikat penghargaan dari pimpinan komunitas intelijen Amerika atas mutu kerja analitisnya. Dan penghargaan itu, seperti seluruh isi ruangan tempat ia menerimanya, ikut berpindah ke Havana malam itu. Kerusakan yang ditinggalkannya pun tidak berhenti pada rahasia yang bocor. Seorang analis terpercaya tidak hanya membawa keluar informasi, ia juga ikut membentuk informasi itu. Selama bertahun-tahun, dengan nada profesional yang tenang, penilaiannya turut menentukan bagaimana Washington memahami ancaman militer Kuba. Sebagian dari penilaian itu bahkan mungkin benar secara objektif, dan justru itulah yang membuatnya begitu merusak. Sebab setelah kebenaran terungkap, tidak ada lagi cara memisahkan analisis yang jujur dari analisis yang diam-diam dimiringkan ketika keduanya keluar dari kepala yang sama. Amerika kehilangan rahasianya, dan secara mundur juga kehilangan kepercayaan pada 16 tahun pemikirannya sendiri tentang satu negara. Bagaimana cara mengaudit sebuah pikiran? Pertanyaan itu tidak punya jawaban teknis, dan sebagian dari kerusakan kasus ini memang tidak pernah bisa ditutup. Dan ini bukan persoalan khas Amerika. Setiap lembaga yang memberikan akses berdasarkan reputasi, termasuk lembaga-lembaga di negeri kita sendiri, bekerja dengan asumsi yang sama, bahwa orang yang paling tampak profesional adalah orang yang paling kecil kemungkinannya menyimpan sesuatu. Pada Ana Montes, asumsi itu justru bekerja sebaliknya. Ia dikenal tertutup, jarang ikut berkumpul selepas kerja, dan menjaga jarak antara kehidupan pribadinya dan kantornya. Sifat yang seharusnya mengusik rekan-rekannya justru dibaca sebagai kesungguhan. Perburuan terhadapnya pun tidak dimulai dari sebuah nama, melainkan dari serpihan. Sepanjang 1990-an, kontra intelijen Amerika semakin yakin bahwa Havana memiliki sumber di tempat yang seharusnya tidak mereka jangkau. Masalahnya, kolam tersangkanya adalah ratusan ribu orang berizin keamanan, dan pengkhianat yang cakap tampak persis seperti semua orang. Yang perlahan tersusun bukan identitas, melainkan profil, yaitu petunjuk tentang tingkat akses, pola waktu, teknik komunikasi, dan satu keterangan yang kelak sangat berarti mengenai jenis komputer tertentu yang dipakai. Scott Carmichael, penyelidik kontra intelijen di Badan Intelijen Pertahanan yang menangani kasus ini, dalam bukunya True Believer, menuturkan bagian yang paling sering luput dari cerita semacam ini, bahwa hambatan terbesar bukan kecerdikan si mata-mata, melainkan keengganan sebuah lembaga untuk mencurigai orangnya sendiri yang paling berprestasi. Ketika kecurigaan itu akhirnya mengeras, pengawasan diarahkan kepadanya, dan apartemennya digeledah secara rahasia saat ia berada di tempat lain. Setiap benda difoto lalu dikembalikan ke posisi semula, sebab buku yang bergeser beberapa sentimeter saja bisa membocorkan seluruh operasi kepada orang seperti dia. Di sana ditemukan apa yang 16 tahun kedisiplinannya dirancang untuk mencegah, yaitu jejak pesan-pesan yang sudah dihapus di dalam laptop itu. Namun mengetahui bahwa seseorang adalah mata-mata
dan memilih waktu untuk mengakhirinya adalah dua persoalan yang berbeda. Rencana semula adalah terus mengawasi agar jaringannya lebih dulu terpetakan. Peristiwa 11 September 2001 mengambil pilihan itu. Negaranya bersiap berperang di Afghanistan, dan seorang analis senior di Badan Intelijen Pertahanan berpeluang ikut ditarik ke dalam perencanaannya. Havana bukan ruang tertutup, dan setiap keterangan yang sampai ke sana bisa berjalan lebih jauh. Maka pada 21 September 2001, 10 hari setelah dua menara di New York runtuh, penangkapan itu dilakukan. Jika dibedah dari dua sudut pandang, kasus ini menolak diselesaikan dengan satu vonis. Di persidangan pada 2002, Ana Montes tidak meminta belas kasihan dan tidak menyatakan penyesalan. Ia menyampaikan pembelaan yang tenang atas keyakinannya, dan dalam kalimat yang paling sering dikutip dari hari itu, ia menempatkan hati nuraninya di atas hukum yang berlaku. Tradisi yang ia rujuk adalah tradisi yang nyata dan terhormat, sebab sejarah memang mencatat orang-orang yang melanggar hukum atas nama keadilan yang lebih tinggi, lalu dibenarkan oleh zaman. Tetapi tradisi itu punya syarat yang cukup ketat. Filsuf John Rawls di bukunya A Theory of Justice merumuskan pembangkangan sipil sebagai tindakan yang dilakukan secara terbuka, tanpa kekerasan, dan disertai kesediaan menerima hukumannya. Justru karena keterbukaan itulah yang membedakannya dari kejahatan biasa, dan yang menjadikannya seruan kepada rasa keadilan bersama. Ana Montes tidak memenuhi satupun dari ketiganya. Ia bekerja diam-diam selama 16 tahun, dan yang ia serahkan bukan tubuhnya sendiri kepada pengadilan, melainkan identitas orang lain kepada dinas asing. Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata pada apa yang membuatnya bergerak. Pembantaian yang ia saksikan dari kejauhan itu nyata, terdokumentasi, dan sebagian besar pelakunya tidak pernah diadili. Jika seluruh kasus ini dibaca semata sebagai penyimpangan kejiwaan seorang perempuan yang keliru, maka pertanyaan mengapa seorang analis paling cemerlang di lembaganya sampai menyimpulkan bahwa negaranya berada di pihak yang salah akan hilang dari pembicaraan. Namun sebaliknya, jika kasus ini dibaca semata sebagai kisah hati nurani, maka yang hilang adalah manusia-manusia konkret yang identitasnya ia bocorkan. Orang-orang yang keselamatan mereka bergantung pada satu nama yang tidak pernah mereka pilih untuk dipercayai. Ia dijatuhi hukuman 25 tahun dan menjalani sebagian besar masa hukumannya di Federal Medical Center, Carswell, Texas. Pada Januari 2023, ia dibebaskan sebagai seorang perempuan tua, dan ia keluar tanpa pencabutan, tanpa penyesalan, dan tanpa pengakuan bahwa semua itu adalah kekeliruan. Sejarah memperlihatkan dari mana keyakinannya datang. Psikologi menjelaskan mengapa keyakinan semacam itu bisa dirawat selama puluhan tahun tanpa pernah retak. Dan sistem pengamanan yang gagal menangkapnya memperlihatkan sesuatu tentang dirinya sendiri, bahwa ia dibangun untuk mendeteksi keserakahan, ketakutan, dan tekanan, yaitu tiga hal yang selalu meninggalkan jejak. Sementara orang yang merasa sedang melakukan hal yang benar, tidak meninggalkan apapun untuk diukur. Ketiga bacaan itu berjalan bersamaan, dan tidak satu pun bisa dilepaskan tanpa berbohong tentang siapa dia. Yang tersisa justru pertanyaan yang lebih besar dari kasusnya sendiri, sebab pengkhianat yang bisa dibeli pada akhirnya hampir selalu meninggalkan tanda. Lalu bagaimana sebuah lembaga menjaga diri dari orang yang tidak pernah meminta apapun, ketika seluruh alat yang ia miliki dirancang untuk menghitung harga,